Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir dari Praktikum Elektronika Analog T2. Pertama, di sini kami membuat rangkaian yang paling sederhana terlebih dahulu dengan menyusun LED bagian anoda atau kaki yang lebih panjang ke sumber tegangan 5 volt dan bagian katoda atau bisa dibilang kaki pendek ke ground. Setelah tombol power di-on-kan, LED akan menyala. Apa yang menyebabkan LED bisa menyala? LED bisa menyala dikarenakan adanya ketika arus listrik mengalir melalui LED. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya dengan sedikit energi panas. Ini terjadi karena LED terbuat dari bahan semikonduktor yang memancarkan foton atau cahaya saat elektron berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Setelah itu, pada rangkaian selanjutnya kami mencoba menambahkan resistor 1 kilo ohm yang mana satu ujungnya itu terhubung ke anoda LED sedangkan ujung lainnya terhubung ke sumber tegangan. Nah, dari hasil yang didapatkan itu terdapat perbedaan nyala LED pada rangkaian pertama dan kedua. Perbedaan pertama, setelah dipasang resistor, LED itu lebih redup diakibatkan fungsi dari resistor untuk menahan atau membatasi arus yang mengalir ke LED, sehingga intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED juga berkurang. Perbedaan kedua juga waktu LED untuk padam lebih lama daripada rangkaian tanpa resistor, karena dengan resistor, arus yang lebih kecil menyebabkan muatan habis secara bertahap, sehingga LED memerlukan waktu lebih lama untuk padam. Selanjutnya kami membuat inversion circuit dengan menambahkan beberapa komponen pada rangkaian kedua yang telah kami buat, yaitu ada transistor, di mana di sini kami menggunakan transistor BC547. Seperti pada gambar dapat kita lihat base-nya berada di kaki tengah, emitter kaki paling kanan dan kolektor kaki paling kiri. Di sini kami meletakkan kaki kolektor di depan kaki LED bagian katoda dan kaki emitter di bagian kaki LED bagian anoda. Setelah itu resistor 1K ohm ditambahkan dan dihubungkan dengan kaki basis transistor. Transistor ini bisa berfungsi sebagai saklar jika bagian basisnya diberi sumber tegangan. Dapat dilihat seperti yang ada pada video. Hal ini disebabkan sumber tegangan tersebut mengaktifkan transistor atau saturasi sehingga arus mengalir dari kolektor ke emitter menuju ground. Akibatnya, LED akan mati karena arus dari resistor 1K ohm bagian bawah dialihkan ke ground melalui transistor. Ketika sumber tegangan dicabut, transistor tidak aktif dan arus dari resistor bagian bawah akan mengalir melalui LED membuat LED menyala. Rangkaian selanjutnya yaitu transistor osilator. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menduplikat inversion circuit sehingga terdapat dua inversion circuit yang bersebelahan. Di sini kami membaginya menjadi inversion circuit kiri dan kanan. Kemudian kapasitor dengan nilai kapasitasi 22 mikrofarad ditambahkan di mana bagian negatifnya itu terhubung dengan resistor yang terhubung basis di inversion circuit kiri. Bagian positifnya terletak sekolom dengan kaki kolektor transistor di inversion circuit kanan. Di sini kami menggunakan bantuan jumper. Pada resistor yang terhubung dengan basis di inversion circuit kanan itu dihubungkan ke kaki kolektor transistor di inversion circuit kiri dengan bantuan jumper juga. Dan yang terakhir, resistor 10 kilo ohm ditambahkan yang mana salah satu ujungnya itu terhubung dengan kaki bagian negatif kapasitor dan ujung lainnya terletak sekolom dengan kaki kolektor transistor di inversion circuit kiri. Setelah tombol power di-on-kan, kedua LED menyala dan padam secara bergantian, menciptakan efek berkedip yang terus-menerus di mana waktu kedipnya itu ditentukan oleh nilai kapasitor dan resistor 10K ohm. Hal ini dikarenakan osilator menghasilkan sinyal gelombang dengan frekuensi yang tinggi. Selanjutnya adalah kami menyusun rangkaian transistor set reset latch.
Hal pertama yang kami lakukan adalah membuat dua rangkaian inversion circuit sehingga terdapat dua inversion circuit yang bersebelahan. Di sini kami membaginya menjadi inversion circuit kiri dan kanan. Setelah itu ditambahkan dua resistor 1 k ohm dan dua push button. Push button pertama terhubung ke basis transistor pertama melalui resistor 1 k ohm yang berguna untuk set atau mengaktifkan LED pertama, dan push button kedua terhubung ke basis transistor kedua melalui resistor 1 k ohm yang berguna untuk reset atau mengaktifkan LED kedua. Bisa kita lihat bersama pada video, saat push button pertama ditekan, LED pertama akan menyala dan LED kedua mati. Begitu juga sebaliknya, saat push button kedua ditekan, LED pertama itu akan mati dan LED kedua akan menyala. Hal ini itu disebabkan oleh resistor yang berada di antara kolektor transistor pertama dan basis transistor kedua, yang mana memastikan bahwa hanya satu transistor yang aktif pada satu waktu. Ketika satu transistor aktif, maka transistor lainnya itu dipaksa mati oleh arus umpan balik. Rangkaian terakhir yaitu buzzer with on-off button. Rangkaian ini merupakan gabungan dari rangkaian transistor set atau reset latch dan rangkaian transistor osilator yang dijadikan satu dengan beberapa tambahan komponen. Ada dua komponen yang ditambahkan yaitu buzzer dan dioda. Buzzer kita hubungkan pada ujung kapasitor atau bagian positif di rangkaian transistor osilator yang sejalur dengan ground. Untuk dioda bagian negatifnya dihubungkan dengan kapasitor bagian negatif juga pada rangkaian transistor osilator. Sedangkan bagian positifnya terhubung dengan resistor 1 k ohm paling atas pada rangkaian transistor set. Jadi untuk rangkaian yang terakhir ini juga sudah disebutkan sama Aldi kalau merupakan gabungan dari rangkaian transistor set dan rangkaian transistor osilator. Di sini kami meletakkannya transistor osilator itu yang di sebelah kanan dan transistor setnya itu yang di sebelah kiri. Sebenarnya hasilnya itu sama aja, yang transistor osilator itu LED-nya itu menyala dan padam secara bergantian. Nah untuk yang transistor setnya itu ketika push button satu ditekan, maka LED satunya akan menyala dan LED 2-nya akan mati. Begitu juga sebaliknya. Cuman yang membedakan di sini yaitu terdapat buzzer pada rangkaian ini, yang mana buzzer tersebut itu berfungsi untuk menghasilkan suara selama rangkaiannya aktif. Jadi pada saat kapasitor mengisi dan melepas muatan secara berulang, maka akan menghasilkan sinyal osilasi yang mengaktifkan buzzer untuk menghasilkan suara yang dapat kita dengarkan bersama pada video tersebut. Sekian presentasi proyek akhir dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.